Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'i amma ba'du. Perkenalkan, saya Rahmi Aprilia, NIM 32 2019 007. Di sini saya akan memberikan ceramah dengan tema menghormati orang tua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan pada hari ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Bahkan disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu dan bapakmu." Surat An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini, perintah berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan amal yang paling utama, yaitu tauhid. Maka, ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syariat. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Mendirikan sholat pada waktunya." Aku bertanya kembali, "Kemudian apa?" Jawab beliau, "Berbakti kepada orang tua." Lanjut beliau, aku bertanya lagi, kemudian beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5970. Demikian agungnya kedudukan berbakti pada orang tua. Bahkan di atas jihad fisabilillah, padahal jihad memiliki keutamaan yang sangat besar pula. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun, kita semua maklum, bila ungkapan itu harus dipahami bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua, kita harus menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita. Insya Allah, hidup kita menjadi lancar, banyak berkah, dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua. Sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Rasulullah SAW menghubungkan kedurhakaan kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah.
Dalam hadis Abi Bakroh, beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu." Nabi bersabda, yaitu berbuat syirik, durhaka pada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Membuat menangis orang tua juga terhitung sebagai perbuatan durhaka. Tangisan mereka berarti terkoyaknya hati oleh pola tingkah sang anak. Ibnu Umar menegaskan, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang besar. Hadis riwayat Bukhari, Adabul Mufrad, halaman 31. Allah pun menegaskan dalam surat Al-Isra bahwa perkataan atau terhadap orang tua saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Dalam ayat itu pula dijelaskan perintah untuk berbuat baik pada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah berfirman yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Dan juga Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 16 yang artinya, kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hari hingga kiamat nanti. Namun, banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia ini bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup sebelum mati. Hadis riwayat Tabani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada kedua orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasul adalah kepada para istri, yaitu, ingatlah, sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka. Hadis di atas berarti bahwa seorang perempuan atau istri harus berbakti kepada suaminya, dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang soleha, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan para suami hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya. Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua. Sekarang kita ketahui bersama apa arti penting dan keutamaan berbakti pada orang tua.
Kita ingat kembali betapa sering kita membuat marah dan menangisnya orang tua, betapa sering kita tidak melaksanakan perintahnya. Memang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bagaimana sikap kita dalam menolak itu pun harus dengan cara yang baik, tidak sembarangan. Bersegeralah kita meminta maaf pada keduanya. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho kedua orang tua. Baiklah, sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua, semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, serta mendidik dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.